Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan ABK dalam pendidikan inklusif. Langsung saja, yang pertama, apa sih ABK itu? Menurut Ratnasari, ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum lainnya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasan dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Nah, menurut Sabrah, pada umumnya anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Layanan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah layanan yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Pemerintah mencetuskan pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya di sekolah yang sama. Pengertian ABK dari sudut pandang pendidikan menjelaskan bahwa ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dalam kelainan fisik, mental, intelektual, sosial atau emosi dibandingkan dengan anak-anak lainnya seusianya. Menurut Profesor Dr. Banti Delphi dalam buku Pembelajaran Anak Tunagrahita bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus. ABK mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Smith 2016 mendefinisikan ABK adalah anak luar biasa, anak cacat, dan bahkan istimewa. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa ABK anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Beberapa definisi tentang anak berkebutuhan khusus dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rata-rata anak normal lainnya. Pada proses pertumbuhan atau perkembangannya, terjadi kelainan seperti kelainan fisik, mental, sosial, dan emosi. Anak berkebutuhan khusus ini pun memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya, atau memiliki perbedaan sesuai dengan jenis kelainan yang dialami oleh anak. ABK juga layak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya, tetapi layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan berupa layanan khusus yang diterapkan atau yang telah diatur oleh pemerintah seperti program pelayanan pendidikan inklusi. Penjelasan selanjutnya yaitu identifikasi ABK dalam pendidikan inklusi. Kegiatan identifikasi dini untuk siswa dengan bakat atau kebutuhan khusus diperlukan. Salah satunya adalah guru harus memberikan pendekatan yang tepat untuk memahami karakteristik atau ciri khas siswa di kelas. Oleh karena itu,
guru harus memiliki keterampilan khusus untuk mencoba memahami sifat dan tingkat gangguan siswa. Misalnya, siswa dengan gangguan fisik, mental, dan sosial emosional, serta siswa yang memiliki kecerdasan laten atau kemampuan khusus. Menurut Obeacor dan kawan-kawan mengatakan, identifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau fungsi kontrol dan pemilahan yang memungkinkan guru mengidentifikasi siswa dengan kecenderungan tertentu, misalnya dalam kaitannya dengan kesulitan belajar. Dengan demikian, jenis intervensi yang dibutuhkan dapat ditentukan secara akurat dan kemudian dievaluasi dengan lebih akurat. Adapun menurut Fornes dan Cavalli, beberapa sampel atau contoh mengenai tingkatan hasil identifikasi, khususnya dalam kesulitan belajar. Yang pertama yaitu level 1, yaitu hasil identifikasi tergolong underperforming atau low achievement. Yang kedua, level 2, yaitu defisit keterampilan dasar yang sangat signifikan, terutama pada mata pelajaran akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga yaitu kekurangan efektivitas pembelajaran, seperti strategi dan level pembelajaran. Selanjutnya level 4 yaitu defisit pada domain psikologis, seperti defisit perhatian, memori, linguistik, dan metakognisi. Yang terakhir yaitu level 5, yaitu dengan mengesampingkan ketidakmampuan belajar alternatif seperti ketidakmampuan intelektual, gangguan sensorik, gangguan emosional, dan kurang belajar. Nah, pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan pertama di mana pengamatan diperoleh dari keterangan orang tua yang diisi serta pengamatan guru. Kemudian diambil kesimpulan untuk pemeriksaan selanjutnya yang dapat berupa bentuk pendapat ahli, bidang seperti psikolog dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang sifat dan tingkat kebutuhan khusus siswa. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab ABK dalam pendidikan inklusi. Anak atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus disebabkan oleh beberapa macam faktor tertentu. Adapun faktor-faktor tersebut, yang pertama yaitu herediter. Herediter didefinisikan sebagai salah satu penyebab berdasarkan faktor keturunan atau sering disebut sebagai penyebab genetik, yaitu kelainan kromosom. Kelompok penyebab herediter masih termasuk kelainan lahir non-genetik seperti prematuritas dan berat badan lahir rendah, yang artinya bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram merupakan resiko bagi anak yang termasuk kategori memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu infeksi. Untuk faktor ini diinterpretasikan sebagai salah satu penyebab munculnya berbagai penyakit infeksi yang dapat menimbulkan kelainan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, seperti infeksi TORCH, yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, herpes, poliomyelitis, meningitis, dan lainnya. Yang ketiga yaitu keracunan. Keracunan dapat terjadi secara langsung terhadap anak-anak, di mana hal ini dapat terjadi bahkan melalui ibu hamil. Munculnya FAS atau Fetal Alcohol Syndrome adalah keracunan pada janin yang disebabkan saat seorang ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter, merupakan potensi keracunan pada janin. Yang selanjutnya yaitu trauma. Trauma adalah kejadian tidak terduga yang langsung menimpa anak, seperti kelahiran yang sulit yang memerlukan pertolongan dengan risiko tinggi, atau kejadian pada saat persalinan di mana jalan nafas anak tersumbat sehingga mengakibatkan kekurangan oksigen di otak atau asfiksia atau kecelakaan.
mempengaruhi organ anak, terutama kepala. Faktor yang terakhir yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi merupakan gizi buruk, yaitu faktor yang sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus, di mana kekurangan gizi disebabkan oleh gangguan metabolisme atau investasi pada anak seperti cacingan. Bisa disebabkan karakteristik ABK dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, karakteristik atau ciri khusus anak berkebutuhan khusus dengan kategori Hinhard indikasi disabilities. Yang pertama itu siswa ABK dengan gangguan berbicara atau berbahasa. Siswa tunagrahita atau gangguan bahasa adalah siswa yang memiliki keterbatasan dalam mengeluarkan bunyi atau nada. Dalam hal ini, kedua hal tersebut di mana hal itu adalah dasar dari suatu bahasa yang juga merupakan sebuah bentuk komunikasi. Yang kedua, siswa ABK dengan kesulitan belajar. Menurut Mr. Pieri dan Sri Crooks 2007, ada beberapa karakteristik siswa ABK dengan kesulitan belajar yang diuraikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kesulitan dalam bahasa dan membaca, artinya siswa tersebut mengalami kesulitan dengan bahasa secara ekspresif dan juga reseptif, seperti kesulitan membedakan bunyi, contohnya dekat. Adapun untuk kesalahan dalam menggunakan struktur kalimat, contoh penggunaan kata depan dan kata benda, disertai pula dengan seluk-beluk pemahaman bahasa. Yang kedua itu matematika. Pada mata pelajaran matematika, dalam hal ini sebagian besar siswa mengalami kesulitan belajar, khususnya kesulitan belajar matematika, terutama dengan fakta atau kenyataan, aturan-aturan prosedur atau langkah, bahkan hingga konsep matematika. Ketiga, perhatian dan memori. Secara umum, seorang anak dengan ketidakmampuan belajar mengalami ketidakmampuan yang mendalam untuk memperhatikan suatu tugas. Selain itu, anak-anak dengan ketidakmampuan belajar memiliki kekurangan dalam mempertahankan ingatan jangka panjang. Keempat, pemikiran dan penalaran. Secara umum, berpikir abstrak adalah kesulitan utama dalam berpikir, memahami tugas dan informasi baru membutuhkan waktu lebih lama daripada anak lain dan mengalami kesulitan berpikir, menarik kesimpulan, bahkan berpikir kaku dan memecahkan masalah. Kelima, fungsi sosio-emosional, yaitu sebagian besar anak-anak dengan ketidakmampuan belajar mempunyai permasalahan dengan aspek emosional seperti kesulitan dengan keterampilan sosial, termasuk rendah diri, harga diri, kepercayaan, dan kecemasan atau depresi. Kemudian, retardasi mental. Karakteristik anak dengan disabilitas perkembangan terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, fungsi intelektual dan kognitif, yaitu ketidakmampuan untuk menggunakan kedua fungsi tersebut yang terjadi pada anak-anak pada usia yang sama dan memiliki keterampilan metakognitif, ingatan, perhatian, keterampilan berpikir, dan pemecahan masalah yang lebih buruk, dan bahkan ketidakmampuan untuk menganalisis informasi secara umum. Kedua, perilaku dan penyesuaian sosial, di mana beberapa anak tunagrahita mengalami kesulitan mengembangkan sikap sosial dan lain-lain. Ketiga, bahasa. Anak biasanya kesulitan dalam proses memahami kosakata atau frase suatu paragraf dan juga konsep abstrak. Keempat, kemampuan akademik. Anak-anak dengan cacat
perkembangan atau cacat intelektual, memiliki keterampilan akademik yang sangat buruk. Hal ini dikarenakan terjadi penerimaan informasi baru dengan respon yang sangat lambat, sehingga harus diulangi kembali dan konkret saat belajar atau melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya, gangguan emosional. Menurut Brouwer 1982 bahwa seorang anak dengan gangguan emosional memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik, dan atau kesehatan. Kedua, ketidakmampuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan teman, sebaya hingga kepada guru. 3. Perilaku atau perasaan yang tidak pantas dan biasanya terjadi dalam keadaan normal. 4. Suasana hati yang tidak bahagia atau munculnya gejala depresi. Kelima, memiliki kecerdasan untuk mengembangkan gejala fisik seperti rasa sakit ataupun kesusahan yang berkaitan erat dengan masalah pribadi atau sekolah. Kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan kategori lower incidence disabilities. Yang pertama itu gangguan visual atau tunanetra. Gangguan ini dapat dikatakan sebagai salah satu gangguan penglihatan mata yang berhubung dengan berbagai jenis atau kategori, misalnya warna dan sebagainya. Kedua, gangguan pendengaran atau tunarungu. Gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan yang terkait dengan tidak adanya atau tidak terdapat fungsi alat bantu dengar, yaitu telinga dengan baik. Yang ketiga itu cacat fisik. Cacat fisik digambarkan sebagai penyakit ortopedi atau ortopedia yang melibatkan cacat tulang, dan penyakit neuromotor yang melibatkan penyakit pada sistem saraf. Kemudian karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan kategori kebutuhan belajar khusus lainnya. Alteration Deficit City Decipher Amerika Peace Heart Equation tahun 2000 menyatakan bahwasanya karakteristik yang terlihat pada ADHD antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu tidak mudah sabar, yang kedua itu kerap kali berdebat dengan orang-orang dewasa, yang ketiga sering melakukan perlawanan bahkan peraturan orang dewasa. 4. Secara sengaja dan secara sadar mengganggu ketenangan orang lain. Kelima, sering mengalihkan atau bahkan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Keenam itu mudah terganggu. Ketujuh itu hobi marah, dan kedelapan itu mempunyai rasa dendam yang tinggi. Kemudian anak berbakat atau kreatif atau jenius, Franz Tisselbeck 2015 mendefinisikan bahwa seorang anak yang berbakat merupakan anak yang mempunyai taraf kemampuan yang lebih tinggi berdasarkan anak lain, komitmen yang bertenaga pada saraf merampungkan tugas, dan taraf kreativitas yang tinggi. Kemudian bagian seterusnya itu klasifikasi ABK dalam pendidikan inklusif. Direktorat Pendidikan Luar Biasa menerapkan bahwa inklusi berarti keterbukaan belajar bersama bagi semua peserta didik, tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan intensif, yaitu yang pertama, penyandang tunanetra. Penyandang tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang menjadi buta sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu merupakan kategori anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun seluruh, sehingga
kemampuan bicara dan bahasanya biasanya tertunda. 3. Tunawicara atau tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan baik dalam mengucapkan bahasa maupun suara dan bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dan berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Keempat itu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak dengan keterbelakangan mental menunjukkan keterlambatan perkembangan pada hampir seluruh aspek fungsi akademik dan fungsi sosial. 5. Tunadaksa. Tunadaksa adalah anak dengan kelainan muskuloskeletal, tulang dan sendi atau cedera yang dapat mempengaruhi koordinasi, komunikasi, penyesuaian, mobilisasi, dan perkembangan integritas pribadi. Keenam, anak difabel adalah anak yang memiliki kelainan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan perilaku sosial, bahkan perilaku yang tidak normal. Ketujuh, ketidakmampuan belajar anak-anak yang bergumul dengan tugas sekolahnya karena disfungsi otak ringan sehingga pembelajaran tidak memenuhi potensi sebenarnya. Kedelapan, anak lamban belajar, yaitu anak yang tidak dapat memperoleh pengetahuan dalam waktu tertentu karena dipengaruhi oleh faktor tertentu. Kesembilan, autis, yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan dan ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk berhubungan dengan orang lain. 10, mempunyai gangguan otorik. Ke-11, menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif. Ke-12 itu tunaganda, merupakan anak yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Kemudian hak-hak yang dimiliki ABK dalam pendidikan inklusi. Hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang bunyinya yaitu setiap anak cacat fisik atau mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan bermasyarakat dan bernegara. Hak anak yang berkebutuhan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan khusus juga menjadi bagian yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Kepres Nomor 20 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ragam hak untuk 1. Mendapatkan kesempatan yang sama dan aksesibilitas bagi pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Kedua, menerima pendidikan pelatihan dengan cara yang memungkinkan seperti mungkin tercapainya integrasi sosial. Dan yang ketiga, dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya.